Kebayang nggak sih, sebuah gerobak kaki lima biasa, ternyata bisa jadi legenda. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah super inspiratif dari Siomay Mas Nur di Cikini, Jakarta. Ini tuh cerita soal warisan, kerja keras, dan pastinya siomay yang enak banget. Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja bikin melongo, 7 juta rupiah. Eits, tunggu dulu. Ini bukan omset bulanan ya, apalagi mingguan. Ini perkiraan omset harian dari satu gerobak siomay. Yap, kamu nggak salah dengar. Satu gerobak doang dalam sehari. Nah kan, angka tadi pasti langsung bikin kita mikir. Gimana ceritanya? Kok bisa? Apa sih rahasianya sampai gerobak ini bisa sesukses itu? Nah, inilah misteri yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus mundur sedikit, jauh ke belakang. Karena cerita ini akarnya dalam banget. Nggak dimulai kemarin sore, tapi puluhan tahun lalu. Ini soal warisan keluarga. Betul banget. Ini tuh bisnis keluarga yang diwariskan dari almarhum ayahnya Mas Dani, pemilik yang sekarang. Jadi bisa dibilang setiap siomay yang kita makan, itu bukan cuma soal rasa loh, tapi ada cerita, ada sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Udah bukan sekedar jualan, ini mah pusaka. Dan perjalanannya wah luar biasa. Coba deh lihat. Dimulai di tahun 80-an, sederhana banget cuma pakai sepeda keliling. Terus bisnisnya naik kelas, ganti pakai gerobak dorong. Sampai akhirnya mereka berhasil dapat lapak di dalam stasiun Cikini, lokasi yang strategis banget pastinya. Setiap tahap ini nunjukin banget ya gimana kerja keras dan konsistensi itu membuahkan hasil. Tapi, ya namanya juga cerita sukses kan, nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada cobaannya. Dan bener aja setelah bertahun-tahun nyaman di lokasi emas itu, datanglah tantangan terbesar mereka. Momen krusialnya tiba-tiba datang. Peraturan stasiun berubah. Semua, sekali lagi, semua pedagang, termasuk Siomay Mas Nur, harus keluar dari stasiun. Nggak boleh jualan di dalam lagi. Duh, kebayang nggak sih? Tempat yang udah jadi jantung bisnis bertahun-tahun, hilang gitu aja. Ini pukulan telak banget pastinya. Nah, di titik inilah pertanyaannya jadi serius. Tanpa lokasi premium yang ramai banget, tanpa calon pembeli dari penumpang kereta, apa bisnis ini bisa selamat? Apa ini akhir dari cerita Siomay Mas Nur? Jujur, kalau di posisi mereka, mungkin banyak yang udah pasrah. Eits, tapi disinilah ceritanya jadi makin keren dan inspiratif. Mereka itu bukan cuma bertahan loh, mereka bangkit lagi dan malah jadi lebih kuat dari sebelumnya. Penggusuran itu ternyata bukan akhir, tapi justru awal dari babak baru yang jauh lebih cemerlang. Terus gimana caranya? Apa rahasianya? Jawabannya satu, pelanggan setia. Ternyata puluhan tahun menjaga kualitas itu ngebangun sesuatu yang nggak ternilai harganya, lebih dari sekedar lokasi bagus. Yaitu kepercayaan dan loyalitas. Pelanggan mereka tuh udah nggak peduli lokasinya di mana. Yang penting rasanya otentik dan mereka rela nyamperin kemanapun gerobaknya pindah. Nah, sekarang kita lihat skala kesuksesan mereka hari ini dalam angka 1.600. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah jumlah butir siomay yang ludes terjual setiap hari. Jadi mereka bawa 2 box super besar, isinya masing-masing 800 biji, dan itu selalu habis. Gila kan? Dan itu baru siomaynya. Bumbu kacangnya nggak kalah edan. Setiap hari mereka nyiapin 15 kilogram bumbu kacang homemade. 15 kilo. Ini benar-benar nunjukin skala jualan mereka yang masif dan juga komitmen mereka buat jaga kualitas bumbu yang selalu fresh. Ada satu lagi nih yang menarik, soal harga. Ternyata sistem harganya juga ikut berevolusi. Kalau dulu mereka jualnya per porsi, harganya sekitar 5.000 sampai 7.000-an. Nah, sekarang sistemnya jadi persatuan. Mau siomay, tahu, kentang, semua harganya sama. 3.500 per buah. Jadinya lebih fleksibel kan buat kita sebagai pembeli, bisa pilih sesuka hati. Jadi, setelah ngikutin perjalanan panjang mereka yang penuh lika-liku ini, kita bisa belajar apa sih? Apa sebetulnya filosofi di balik semua kesuksesan ini? Ternyata jawabannya itu sederhana banget, tapi dalam. Nah, ini dia pilar-pilarnya. 1. Konsisten. Buka tiap hari dari pagi sampai malam, nggak ada libur. 2. Kerja lebih keras pas weekend. Waktu paling rame. Dan yang paling penting, nomor 3, kualitas itu harga mati. Nggak ada kompromi. Bahannya harus ikan tenggiri seger dan semuanya dibikin sendiri di rumah. Ini namanya dedikasi total. Dan semua itu
dirangkum dalam satu pesan yang powerful banget langsung dari Mas Dani sendiri. Semangatlah, tetap berusaha. Cuma 2 kalimat, tapi ini benar-benar inti dari semua kerja keras, ketangguhan, dan optimisme mereka. Dan pesan ini berlaku buat kita semua kan? Pada akhirnya, kisah siomay Mas Nur ini bukan cuma soal makanan enak, jauh lebih dari itu. Ini jadi bukti nyata kalau kegigihan, kualitas yang dijaga mati-matian, dan semangat yang enggak pernah padam, itu bisa mengubah warisan yang sederhana jadi sebuah legenda yang menginspirasi. Pertanyaan buat kita semua sekarang, pelajaran kegigihan apa dari cerita ini yang paling bisa kita bawa ke kehidupan kita masing-masing?